Tapi bahwa kita pernah waktu tahun 2019 menyangkal pernyataan daripada Inaka. Harga aftur itu mengalami penurunan dari bulan September, Oktober, November, Desember. Itu harga aftur mengalami penurunan. Selamat datang di podcast Wawasan Energi Kita dari Institut Energi Anak Bangsa, menggerakkan Indonesia dengan wawasan energi berkelanjutan. Jadi saya Ariko Yuda, pada episode perdana ini kita akan membahas atau mengulik sebuah topik yang saat ini sedang viral nih bersama dengan Pak Ari Gumilar. Jadi beliau itu selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPBB yang akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu pengaruh harga tiket pesawat yang sangat mahal sekarang ini, yang mana aftur itu menjadi bulan-bulanan atau biang kerok dari mahalnya tiket tersebut. Jadi sempat kami bahas juga nih di konten IAEB ya, di sosmed Instagram. Di situ cukup viral juga nih beberapa hari yang lalu. Jadi kita akan membahas atau mengupas tuntas berbagai faktor yang mempengaruhi harga tiket pesawat, dan kita juga akan mengulik nih apakah memang aftur itu benar-benar berpengaruh terhadap ini ya, harga tiket yang sangat mahal itu ya Pak. Jadi sebelum membahas lebih jauh, kita harus disclaimer dulu nih bahwa Pak Ari itu Presiden Serikat Pekerja Pertamina, yang mana ini ya Pak, memimpin semua serikat pekerja di segala anak usaha Pertamina gitu ya, termasuk yang ada di Pertamina Patraniaga yang mendistribusi aftur, dan juga ini ya Pelita Air Service ya Pak, yang bisnis di penerbangan begitu. Jadi Pak Ari ini juga ini ya Pak, berkecimpung di sektor ini ya, sektor penggilangan ya Pak, atau refinery di Pertamina. Jadi mungkin bisa dibahas dulu nih di awal ya secara singkat, sebenarnya aftur itu pengolahannya bagaimana sih Pak, dari minyak mentah kemudian masuk ke kilang, terus bagaimana itu prosesnya secara singkat aja Pak. Baik, ini salam energi ya buat sahabat energi. Jadi memang aftur ini sebetulnya bagian dari hasil pengolahan di kilang. Jadi kilang yang namanya kilang minyak itu masuk dia minyak mentah, kemudian masuk di kilang pengolahan. Di kilang pengolahan itu dipisah-pisahkan fraksi-fraksinya. Mulai dari LPG, kemudian nafta. Nafta ini kemudian dia menjadi moges, atau yang masyarakat lebih mengenalnya sebagai Pertamax atau Pertalite gitu kan. Kemudian di bawahnya daripada moges ini itu adalah minyak tanah atau kerosin. Nah, kerosin inilah yang sebetulnya merupakan fraksinya aftur. Jadi dari kerosin ini kemudian ditingkatkan lagi smoke point-nya, ditingkatkan lagi kualitasnya, jadilah dia aftur. Nah, di bawahnya aftur itu ada solar. Nah, di bawah solar itu ada residu. Nah, residu ini kemudian kalau melalui proses pengolahan lebih lanjut, dia akan menjadi base oil, dia akan menjadi aspal, atau jika ini kemudian diolah lagi dengan teknologi katalitik, di cracking, itu bisa menjadi moges lagi atau bisa menjadi solar. Nah, kita kembali lagi ke bahasan tadi. Jadi aftur ini apa? Aftur itu adalah merupakan fraksi minyak bumi yang berada di titik didih, range titik didih 150 sampai 250 derajat Celcius. Kalau dibandingkan RON-nya itu berapa Pak aftur itu? Nah, kalau aftur bukan RON yang menjadi batasan. Kalau RON itu research octane number itu hanya untuk yang menandakan kualitas daripada BBM moges atau Pertamax atau Pertalite gitu. Atau kalau dulu kita kenalnya dengan premium RON-nya 88, dan Pertalite RON-nya 90, Pertamax RON-nya 92. Nah, tapi kalau di aftur ini dia tidak mengenal RON, tapi yang dia kenal adalah smoke point. Smoke point ini yang dipersyaratkan oleh bahan bakar penerbangan di minimum angkanya 19. Nah, Pertamina biasanya memproduksi untuk smoke point ini di 21 gitu kan. Beda lagi nanti ada di solar itu beda lagi. Kriterianya SETA number. SETA number. Nah, SETA number ini yang dibuat sebagai kriteria untuk solar. Biosolar itu SETA numbernya 48. Tapi kalau untuk Pertadex itu sudah di 51, 52. Itu ya. Oke. Nah, terus apa aja sih komponen biaya yang ditanggung maskapai ini dalam operasional sehari-hari gitu ya? Nah, kalau ini sebetulnya saya tidak berhak bicara soal ini ya.
Tapi bahwa kita pernah waktu tahun 2019 menyangkal pernyataan daripada Inaka, bahwa Inaka menyampaikan bahwa tiket pesawat naik atau tiket pesawat mahal itu karena aftur Pertaminanya mahal. Jadi ini bukan isu pertama nih, sebenarnya isunya sudah berulang kali. Kalau saya mengatakan bahwa ini adalah isu yang terus menerus di-recycle sampai dengan tujuannya tercapai. Nah, ya kita harus tahu tujuannya apa nih merecycle isu ini. Dulu melalui Inaka, ya, Asosiasi Industri Penerbangan, dia menyampaikan aftur lah penyebabnya. Kemudian waktu itu kita gugat, kita somasi Ketua Inaka. Kenapa? Karena pernyataan Ketua Inaka ini justru bertolak belakang dengan kondisi pasar. Ya, dikala saat itu harga aftur itu mengalami penurunan dari bulan September, Oktober, November, Desember, itu harga aftur mengalami penurunan. Tapi justru sebaliknya, harga tiket pesawat mengalami kenaikan. Ini kan menjadi anomali gitu. Makanya waktu itu kita lakukan somasi karena kita menganggap bahwa FSPB menganggap bahwa Inaka telah melakukan kebohongan publik. Ya. Dan waktu itu kita lakukan somasi dan terbongkarlah pernyataan-pernyataan selanjutnya bahwa komponen aftur itu tidak serta-merta mengakibatkan harga tiket pesawat naik atau harga tiket pesawat mahal. Banyak komponen-komponen lain. Bahkan dikatakan bahwa komponen aftur itu hanya mempengaruhi 30-40% daripada harga tiket pesawat. Ya, 30-40% harga tiket pesawat. Artinya kalau harga afturnya 0, ya 0 rupiah, baru dia akan tiket pesawat akan turun 30%. Tapi kalau harga afturnya turun 100 rupiah, 200 rupiah atau 1000 rupiah, saya rasa harga tiket pesawat juga tidak akan turun signifikan. Karena pasti kan pakai aftur juga. Iya, jadi ya pernah ada isu juga bahwa aftur di Indonesia itu lebih mahal gitu ya daripada yang di luar negeri. Contohnya kayak di Malaysia atau Singapura. Sebenarnya pengaruhnya itu apa sih? Kalau saya lihat gini ya, bahwa harga aftur itu harga pasar, harga market. Market itu bisa saja di luar negeri lebih mahal, tapi ada kalanya juga di Indonesia lebih mahal karena market yang menentukan. Namanya market kan ada hukum pasar ya, ada hukum ekonomi antara demand sama supply, itu pasti sangat menentukan harga gitu. Tapi kalau dilihat dari strukturnya sendiri, infrastruktur yang ada, kalau misalkan kita bandingkan dengan Singapura saja atau kita bandingkan dengan Malaysia di bandara-bandara yang ada di Asia Tenggara, infrastruktur pengisian bahan bakar pesawat udaranya ini terintegrasi dengan kilangnya. Dia ditransfer melalui pipa, ya kan? Artinya biaya transportasinya murah. Kemudian dilihat lagi di struktur perpajakannya. Di Singapura tidak ada perpajakan. Berbeda dengan di Indonesia yang pajaknya berlipat-lipat. Nah, ditambah lagi kalau lihat infrastruktur yang harus disiapkan oleh Pertamina, bahwa Pertamina diminta untuk mensuplai 72 DPPU ya, di seluruh Indonesia. Bukan DPPU itu depot pengisian pesawat udara. Depot pengisian bahan bakar pesawat udara DPPU. Kita ada 70 DPPU. Ya tidak semuanya itu di daerah-daerah yang seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bali yang pesawatnya banyak gitu kan. Kita bahkan harus menanggung bandara-bandara yang justru di situ di pelosok-pelosok yang memang tidak banyak penerbangan yang ada ke sana gitu. Nah, dengan seperti ini otomatis bahwa biaya distribusi pun akan membebani ya, karena kita harus mensuplai ke seluruh daerah karena itu merupakan penugasan. Nah, sementara di daerah-daerah seperti di Singapura itu langsung dedicated. Kalau dilihat dari situ saja sebetulnya strukturnya harusnya di Singapura lebih murah. Tapi kenyataannya kalau kita lihat data di website ataupun data publik yang tersedia gitu kan, seringkali di Singapura pun lebih mahal daripada di Soekarno Hatta. Gitu. Artinya bahwa Pertamina menjual dengan harga yang mahal karena monopoli. Saya pikir bukan monopoli. Ya, kalaupun toh sekarang ini monopoli, karena ini penugasan, dan Pertamina sendiri tidak pernah melakukan praktek monopoli. Pertamina melakukan
penjualan aftur melalui stasiun-stasiun pengisian, melalui DPPU itu sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kementerian SDM, ya kan? Artinya kalau memang ada monopoli, ya buktikan monopolinya, gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak terbukti, ya harus konsekuen juga, komitmen juga. Apalagi kalau kita lihat bahwa di Indonesia tidak hanya Pertamina loh yang jualan aftur. Di Morowali ada, di Bandara Morowali itu yang menyediakan afturnya bukan Pertamina. Artinya di Indonesia itu bukan cuma Pertamina yang jualan aftur. AKR pun jualan aftur kok di Morowali. Gitu. Tapi mereka selalu berkelit. Itu kan kawasan industri khusus. Gitu. Tapi ya apapun lah ya, bahwa sebetulnya pantas, bahkan layak, bahkan saya bilang wajib hukumnya Patra Niaga membantah pernyataan daripada KPPU yang menyatakan bahwa Pertamina melakukan praktik monopoli dalam penjualan aftur yang mengakibatkan harga afturnya mahal. Harga aftur lebih lagi, yang namanya harga aftur bukan cuma harga aftur. Harga BBM yang lain pun itu ditentukan oleh surat keputusan Menteri ESDM. Yang BBM satu harga itu ya, dari Sabang sampai Merauke juga itu termasuk gitu. Jadi memang ini ya menjadi sebuah benang kusut lah ketika ada kebijakan holdingisasi Pertamina dan pajak-pajak yang berlaku itu bisa dibilang ya meningkatkan harga aftur gitu ya Pak di Indonesia. Jadi kayak ada PPN 11%, kemudian ada apalagi ya PPh dan lain sebagainya ya, itu ya. Iya. Ya, itu juga akibat dari holding subholding antara hulu sebagai penyedia ataupun yang punya crude oil, punya minyak mentah, dijual ke kilangnya dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional, kemudian dijual lagi ke Patra Niaga. Pertamina Patra Niaga ini juga membeli dari kilang, sebagian juga dia mengimpor dari luar negeri, kemudian dijual lagi ke masyarakat. Ini menjadi beberapa tahap rantai supply chains yang dimana di setiap rantai supply chain ini dikelola oleh badan hukum yang berbeda. Dan tentunya ini akan berdampak terhadap munculnya pajak transaksi. Ya. Di samping juga kita punya PPN yang cukup signifikan. PPN kita 11%. Bahkan tahun 2025 katanya mau jadi 12%. Ya kan? Artinya apa? Harga yang ditanggung oleh masyarakat itu juga adalah termasuk dengan harga yang harus disetorkan oleh masyarakat kepada negara melalui pajak. Jadi kalau misalkan dengan rantai-rantai supply chain yang seperti itu dengan volume pajak yang cukup tinggi, saya sih berpikir bahwa siapapun yang akan berjualan di Indonesia, kalau produknya itu kena pajak juga, seperti afturnya Pertamina, ya, kemudian impor, mereka pasti impor kan, impor dari luar negeri, impornya juga kena bea impor, saya yakin tidak ada satupun badan usaha swasta ataupun asing yang jualan di Indonesia harga afturnya lebih murah daripada Pertamina. Dan ini sudah dibuktikan dengan SPBU yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihatlah atau tanyalah kepada masyarakat pengguna BBM ya. BBM yang dijual oleh SPBU non Pertamina ada nggak yang lebih murah? Dulu pernah ada Vivo RON 89 ya. Vivo RON 89 lebih murah daripada RON 88. Tapi itu cuma sehari 2 hari. Setelah viral kemudian Pertamina dihujat bahwa ternyata ada yang lebih murah, besoknya nggak jual lebih murah lagi. Cuman sebentar saja hanya membuat viral. Ya itu kan ibaratnya hanya membuat sebuah gebrakan, hanya ingin memburukkan atau membusukkan nama Pertamina, ya, biar dihujat oleh pemiliknya sendiri. Ini yang kadang-kadang saya harus ingatkan kepada semua masyarakat nih. Pertamina itu perusahaan milik negara. Negara itu yang punya rakyat. Jadi sebetulnya Pertamina ini adalah perusahaan milik rakyat. Kok rakyat sekarang yang terus menerus menghujat Pertamina? Harusnya justru rakyat menjaga dan membela Pertamina. Ya jadi memang itu ya. Kan jika dilihat PPN sekarang 11% terus naik menjadi 12% nanti ya di tahun 2025 ya Pak. Konon katanya. Ya, ini berarti dampaknya juga akan lebih mahal lagi dong tiket pesawat kalau kayak gitu ya. Apalagi kan pernah dengar isu juga bahwa ada
iuran ke BPH Migas gitu ya Pak? Sebetulnya kalau mau bicara soal tiket pesawat, kita nggak bicara aftur. Kita nggak bicara aftur. Karena kalau bicara aftur, ini contoh ya contoh. Ada trayek penerbangan Jakarta-Surabaya. Ada juga trayek penerbangan Semarang-Surabaya. Saya ingin tanya, mahal mana tiketnya? Coba di googling, dilihat di Traveloka. Ternyata mahal Semarang-Surabaya tiketnya. Kalau seperti itu, artinya apa? Yang menentukan mahal dan tidaknya harga tiket pesawat bukan aftur. Kalau aftur harusnya Jakarta Surabaya jaraknya lebih jauh, maka afturnya lebih banyak. Harusnya itu yang lebih mahal. Tapi ternyata Semarang Surabaya yang jaraknya lebih pendek, maka afturnya lebih sedikit. Ini yang lebih mahal daripada ini yang lebih mahal harga tiketnya. Kalau dilihat dari situ, sebetulnya bukan aftur penyebab mahalnya tiket pesawat. Ya, ini harus diteliti. Ini harus diteliti. Dan sebetulnya ini tugas KPPU. Harus menemukan kenapa kok seperti ini. Bukan kemudian KPPU malah mengkambing hitamkan aftur. Yang aftur nyata-nyata sistem usahanya itu sudah diatur secara khusus oleh SK Menteri SDM. Nah, sementara apa yang menyebabkan harga tiket pesawat mahal ini belum ketemu. Ya. Oke, aftur pegang 40% katakanlah komponen daripada harga tiket pesawat. Jadi tiket pesawat ini mau turun berapa? Mau turun 40%. Kalau mau turun 40% jangan pakai aftur. Artinya apa? Enggak pakai BBM. Ya kalau enggak pakai BBM enggak terbang. Atau mau cari aftur yang harganya 0 rupiah. Ya kan enggak mungkin kan? Ya kalaupun misalkan aftur sekarang berapa sih aftur di Indonesia? Oh 15.000 per liter. Berarti kalau misalkan diturunkan jadi 14.000 turun 1.000 lah kayak gitu. Katakanlah turun 1.000. Apa turun 1.000 itu kemudian harga tiketnya turun 40%? Belum tentu. Bahkan Pertamina pernah melakukan uji coba. Ada 5 top destinasi wisata nasional. Ya, seperti di Danau Toba, kemudian di Labuan Bajo, ya, di Borobudur dan di beberapa tempat. Di daerah-daerah top destination ini Pertamina pernah menurunkan harga aftur. Ternyata harga tiket tidak bergeming. Artinya apa? Bukan aftur penyebabnya. Yang justru harus dilihat oleh KPPU adalah persaingan usaha di penerbangan. Ya kan, persaingan usaha di penerbangan. Bagaimana? Ada beberapa video juga yang sempat viral ya, yang menganalisa bahwa oh iya karena di Indonesia ternyata jumlah maskapainya itu sangat terbatas, sedikit, dan kemudian itu dikuasai oleh maskapai-maskapai tertentu saja. Nah, semestinya itu yang harus dilihat. Berarti ini ada persaingan yang tidak sehat. Nah, atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya apa? Ini transportasi penerbangan itu ya, transportasi udara ini sesuatu cabang produksi penting bagi negara enggak sih? Kalau dulu dinyatakan transportasi itu adalah sesuatu yang penting bagi negara. Makanya transportasi darat negara punya Damri. Transportasi udara negara punya Garuda. Transportasi laut negara punya Pelni. Ya. Ini adalah transportasi yang dikuasai oleh negara. Salah satunya Garuda semestinya itu menjadi barometer. Nah sekarang Garuda sudah TBK, sudah swasta. Kalau swasta ya pasti mencari keuntungan. Semestinya ada sebuah badan usaha milik negara yang menjadi barometer. Harusnya contoh Garuda lah katakanlah. Garuda dengan kelas pelayanan yang VIP atau yang kelas pelayanan terbaik, bis kelas terbaik. Kelas terbaik adalah dengan harga yang tertinggi. Lah pasang harga tertingginya adalah harga wajar. Harusnya Garuda menjual dengan harga wajar. Harga wajarnya seperti apa? Ya seperti layaknya penerbangan domestik di negara-negara yang lain. Jarak sekian 500 km ya 500.000. Jarak 1.000 km ya kemudian 1 juta katakanlah. Atau 800.000. Nah inilah Garuda harus jadi barometer. Saya yakin kalau Garuda harganya, masang harganya lebih rendah daripada yang dipasang harga sekarang oleh Garuda, maskapai penerbangan yang lain akan turun di bawah Garuda. Karena nggak mungkin ada maskapai penerbangan di luar Garuda yang harganya lebih tinggi daripada Garuda. Sekarang dorong saja Garuda.
sebagai badan usaha milik negara untuk memasang harga yang rendah. Rendah dalam artian bukan merugikan Garuda juga ya. Dan sebagai badan usaha milik negara semestinya yang dijual oleh Garuda, harga yang dijual oleh Garuda itu bukan harga keekonomian, tapi adalah harga keterjangkauan masyarakat. Daya beli masyarakatnya mampu nggak beli itu? Itu yang harus dijamin. Nah semestinya KPPU lebih melihat ke sana. Kalau seperti sekarang membawa isu yang selalu di-recycle terkait dengan aftur lagi, mau sampai kapan? Kalau kita jelas melihat sampai pemain asing dan swasta bisa masuk jualan aftur menggunakan sarfasnya Pertamina. Kalau sudah seperti itu, yang patut kita curigai justru KPPU. Apa KPPU mau disomasi juga seperti INAKA? Saya rasa tidak, karena KPPU adalah lembaga negara. Lembaga negara ada pengawasannya. Makanya saya mendorong, ayo semua lapisan masyarakat kita awasi nih KPPU. Jangan-jangan di KPPU ada pemburuan rente. Jangan-jangan di KPPU ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok dan golongannya yang terbatas. KPK juga harus turun sebagai lembaga negara yang mengawasi ada tidaknya kerugian negara, ya harusnya turun tangan. Nah kalau sekarang pada diam saja, maka bisa jadi saya anggap ini semuanya adalah sebuah kerjasama gitu. Kerjasama, sebuah kolusi. Iya. Sebuah kolusi yang ingin menjual atau ingin menyerahkan ketahanan energi nasional ke orang lain. Jadi pernah ada istilah ya price collusion gitu ya Pak dalam penentuan ini ya harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat. Nah tapi kalau dari Pertamina sendiri ya kan ada Pelita Air Service. Nah itu bagaimana Pak mereka maksudnya penentuan harga tiketnya, apakah melihat harga pasar sekarang atau bagaimana itu? Ya sejauh ini yang namanya penentuan harga tiket pesawat itu kan ditentukan oleh market juga ya. Jadi ada ketentuannya dalam penentuan harga tiket pesawat itu dari Kementerian Perhubungan. Itu ada harga batas atas, harga batas bawah, ya kan? Ya pasti yang dilihat juga bukan cuma sekedar harga keekonomian, tapi harga laku dan tidaknya dilihat juga. Dan yang dilihat juga Garuda masang harga seberapa sih? Itu pasti setiap maskapai pasti ngelihat Garuda masang harga seberapa sih. Kalau Garuda masang harga misalkan harga 2 juta, maka maskapai lain pasti di bawah 2 juta. Tapi kalau misalkan Garuda masang harga 1,5 juta, ya pasti tidak ada yang akan jual harga tiket 1,6 atau 1,8. Pasti akan di bawahnya lagi. Nah, Pelita Air Service pun sebetulnya sebagai badan usaha juga dia akan melihat ke sana. Karena sampai sekarang Pelita Air Service juga belum mendapatkan penugasan. Kalau toh sekarang misalkan nih Garuda, oke lah Garuda memang sudah tidak bisa lagi dikembalikan lagi menjadi badan usaha milik negara secara penuh. Itu Pelita masih 100%-nya masih milik Pertamina, Pertamina 100%-nya masih milik negara. Kalau misalkan mau dijadikan Pelita sebagai barometer ya silakan kembangkan Pelita gitu kan. Jadikan Pelita sebagai barometer. Maka Pelita lah yang harus menjalankan bisnis di paling high class-nya. Nanti Pelita yang didorong sebagai perwakilan dari negara. Pelita kau harus jual seperti ini. Atau kita lihat juga nih masyarakat juga lihat, teman-teman mahasiswa juga lihat, IEAB nih lihat nih. Itu batas harga tiket, batas atas, batas bawah yang dikeluarkan oleh Kemenhub ini sudah betul enggak sih? Jangan-jangan di situ juga justru memasang batas atas yang terlalu tinggi. Kenapa di batas atas terlalu tinggi? Ya, karena ada pesanan juga, karena ada rente juga di situ jangan-jangan. Ya, kita harus lihat itu semua. Ya terus terang kalau kami dari Serikat Pekerja Pertamina, karena mayoritas kami adalah pekerja di Pertamina, terkait dengan tadi penetapan batas atas batas bawah tiket, ini agak di luar jangkauan nih. Tapi kalau teman-teman IAB kayaknya mungkin lebih punya akses yang lebih luas lagi, bagaimana kita mendapatkan informasi-informasi dari Kementerian Perhubungan dalam hal penentuan batas atas batas bawahnya harga tiket pesawat. Ya jadi memang ini ya tiket pesawat itu kan selain aftur itu ada juga sewa kendaraan, maksudnya sewa pesawat ya.
Bahkan sekarang itu di dunia itu lagi mahal gitu Pak, katanya sewa pesawat gitu. Terus habis itu ada biaya maintenance, terus pegawainya juga, sama ada pajak bandara nih yang dibilang itu ya cukup membebani juga gitu loh maskapai gitu. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa sih yang akan diambil Pertamina gitu Pak terkait dengan pemberitaan sekarang gitu ya, aftur jadi bulan-bulanan, terus ada isu aftur ada swasta yang masuk lebih banyak gitu. Kira-kira langkah Pertamina apa Pak sebagai badan usaha gitu? Yang jelas Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan oleh negara, ia akan menjalankan penugasan itu dengan sebaik-baiknya. Menjalankan penugasan itu dengan sebaik-baiknya. Terkait monopoli, ya kita tidak monopoli, karena itulah penugasannya, ya kan. Kemudian buat di kilang, ya tetaplah akan berupaya menciptakan inovasi-inovasi, meningkatkan produksi aftur, karena sampai di tahun 2020 sebelum Covid itu ya, Pertamina mampu menyediakan aftur secara mandiri tanpa harus impor, ya. Dan ini sekarang dengan ke depan dengan adanya pengembangan di kilang-kilang juga diharapkan memang Indonesia ini mampu menyediakan aftur tanpa harus tergantung dari impor. Itu yang mungkin selama ini konsisten terus dilakukan oleh Pertamina sebagai bentuk pengabdian. Masalah harga balik lagi. Kalau memang harga aftur Pertaminanya dianggap terlalu tinggi karena ada komponen-komponen harga distribusi yang harus ditanggung, kemudian ada komponen keuntungan yang diberikan kepada badan usaha, ya silakan saja itu dibahas bersama-sama. Toh itu adalah kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, dan kementerian pun sebetulnya harus melihat juga ketika mengeluarkan komponen harga, dia juga tetap sebagai bagian daripada pemerintah harus melihat kemampuan daya beli daripada masyarakat juga. Tapi yang kembali lagi ke masalah tiket pesawat, ini ya tadi saya bilang ada memang hubungannya dengan aftur, tapi hubungan dengan aftur ini tidak serta-merta kemudian mengakibatkan harga tiket pesawat naik 3 kali lipat. Ya, bayangkan misalkan gini, antara katakanlah yang sering dibahas oleh berbagai kalangan di dalam media sosial maupun di pemberitaan, bahkan sama KPPU sendiri disampaikan, berapa sih bedanya harga aftur yang dikatakan lebih murah dari Pertamina dengan harga afturnya Pertamina? Ketika pakai harga aftur yang itu, berapa sih jadinya tiket pesawatnya? Sampai sekarang juga belum ada tuh yang menyatakan, oh kalau pakai harga aftur yang harganya sesuai dengan yang paling murah di Asia Tenggara, maka harga tiket pesawat akan turun sekian. Gak pernah ada yang bilang. Tapi sekarang yang harus dilihat adalah bahwa jika dibandingkan dengan industri penerbangan di dunia internasional dengan jarak yang tempuh yang sama, waktu tempuh yang sama, harga tiket pesawat domestik Indonesia itu rata-rata 3 kali lipat dibandingkan dengan harga tiket pesawat domestik lainnya. Kalau mau dibandingkan lagi, bandingkanlah dengan harga afturnya. Apakah harga aftur yang ada di Indonesia ini lebih murah dibandingkan dengan harga aftur yang ada di Eropa? Karena di Eropa jual justru lebih murah harga tiket pesawatnya dibandingkan dengan di domestiknya Indonesia. Di situ sebetulnya KPPU harus melihat di persaingan usaha maskapainya, bukan di afturnya. Jadi memang itu ya Pak. Berarti kalau semuanya ini ya kayak katakanlah di bandara internasional gitu ya, kan Pertamina supply nih aftur di situ. Tapi ketika kita dari Jakarta ke Labuan Bajo dibandingkan Jakarta ke mana tuh, ke Hong Kong gitu ya, harganya kan bisa jadi malah lebih murah ke Hong Kong gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Padahal bandaranya juga sama gitu. Itu kenapa sih Pak sebenarnya kayak gitu tuh? Ya itu tadi. Itu yang harus dijelaskan oleh KPPU. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok maskapai penerbangan itu bisa menjual tiket seperti itu? Anomali. Ya tadi aja contoh Semarang Jakarta sama Jakarta Surabaya. Kok lebih mahal ke Semarang yang jaraknya lebih dekat? Kalau aftur penyebabnya itu tidak menjawab case tadi kan. Ya itu sih memang
masih menjadi misteri karena dari banyak pihak tuh nggak terbuka secara terang-terangan gitu ya, apa sih sebenarnya yang paling memberatkan gitu ya selain aftur kan cuma 30%, padahal ada 70% komponen lagi nih yang harus dikulik lebih lanjut, apakah dari pajaknya itu dikurangi atau bahkan dihilangkan, kemudian pajak bandaranya juga, terus double pajak juga ya di afturnya gitu ya Pak, PPN, terus apa sih PPH ya? PPH. Ada PPH, terus ya pajak transaksi itu kan. Itu memang harus itu ya, harus apa ya, kita sebagai masyarakat lah harus kritis terhadap hal tersebut. Jadi jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang selalu menyudutkan bahwa aftur itu, apalagi dari Pertamina gitu ya, sebagai penyebab utama mahalnya tiket, terutama di tiket domestik begitu. Mungkin ada itu Pak, closing statement. Ya sebetulnya saya ada ngelihat konstelasi yang seperti sekarang ini juga saya melihat ada sisi positifnya juga. Ada sisi positifnya juga. Ya saya selalu bilang di berbagai kesempatan, toh pada akhirnya masyarakat akan paham. Masyarakat akan tahu. Ya. Akan ketemu jawabannya. Apakah memang tiket yang tinggi ini karena aftur atau ada karena faktor lain atau karena memang ada permainan di industri penerbangan. Ya suatu saat juga ini pasti akan ketemu. Ya mudah-mudahan ini bisa mencerdaskan kita semua, khususnya mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat, bahwa banyak hal yang beredar informasi ini di dunia maya ya, baik di media sosial ataupun di pemerintahan, banyak berita-berita yang sifatnya asimetris, yang kita memang harus cerdas di dalam menelaah, di dalam mencermati, di dalam membaca, kemudian memahami apa yang disampaikan sebagai berita. Itu mungkin pesan buat seluruh lapisan masyarakat. Dan mungkin pada kesempatan ini juga mudah-mudahan atau siapa tahu nanti podcast ini juga didengar oleh seluruh pekerja Pertamina. Saya berpesan kepada seluruh pekerja di Pertamina, karena saya sebagai Presiden Serikat Pekerjanya, tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetaplah bekerja dengan baik, tetaplah menjaga operasional, kelancaran operasi dan penyaluran BBM sampai ke seluruh negeri. Jangan terpengaruh oleh konstelasi-konstelasi isu yang selama ini menyudutkan Pertamina dan menyudutkan pekerja Pertamina khususnya di penyediaan aftur. Tapi tetap siaga, tetap waspada, tetap kencangkan ikat pinggang. Kalau toh kita harus berjuang, siap-siap tunggu komando dari FSVB. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan di Pertamina, khususnya anggota Serikat Pekerja di Pertamina Bersatu. Terima kasih Pak Ari atas informasi yang sangat ini ya, sangat menggugah wawasan kita ya. Jadi kita harus kritis terhadap berbagai kebijakan atau isu-isu yang sangat menyudutkan apa ya, salah satu pihak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau membuka mata lah, kita tanya-tanya atau diskusi dengan pihak terkait itu nggak benar ya hal-hal itu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi apa nih, penambahan wawasan lah untuk sobat-sobat energi kita dimanapun teman-teman berada. Jadi terima kasih Pak Ari atas waktunya. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan sekianlah untuk podcast Wawasan Energi kita kali ini dari Institut Energi Anak Bangsa, menggerakkan Indonesia dengan wawasan energi berkelanjutan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.